Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Kita akan membahas mengenai bisnis digital atau kita akan membahas mengenai produk digital itu sendiri. Sebelumnya nanti ritme pembelajaran kita karena cukup padat karena cuma satu pertemuan ya kalau ini. Jadi nanti saya ngasih dulu materinya, alasan kenapa kita harus mulai bisnis digital, terus bisnis digital itu apa, terus gimana sistemnya gitu ya, terus gimana cara berjalan di sana dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas dulu di awal. Nanti kalau kok nggak praktek-praktek, nah prakteknya nanti di akhir ya. Jadi bagi teteh-teteh semua atau akang-teteh semua yang ikutan hari ini, jadi kalau misalkan nanti nggak sampai akhir ikutnya, berarti nanti ketinggalan prakteknya. Jadi nanti akhirnya itu praktek gitu ya. Tapi kita akan materi dulu di sini ya. Oke, sekarang kita mulai. Sebenarnya ini masih ada yang coret-coret. Aduh, teman-teman. Dah. Jangan coret-coret ya teman-teman. Jadi nanti. Oke, kita mulai saja. Mulai bisnis dari rumah aja atau untuk yang pemula, khususnya webinar malam pada ini. Jadi kenapa kita harus membahas materi ini? Ya, kenapa kita malam-malam ngebahas materi ini dan kenapa kita harus mulai bisnis digital? Karena ada beberapa hal alasan kenapa kita harus mulai bisnis digital ini. Yang pertama itu ada pergeseran global ke dunia digital. Sadar atau enggak, semua hal yang ada di dunia ini itu perlahan beralih ke dunia digital. Entah itu perbankan, kita bank juga sekarang pakai digital kan. Entah itu dagang, pasar tradisional sekarang kurang. Ya, peminatnya daripada pasar-pasar kayak misalnya marketplace dan lain sebagainya. Itu lebih digemari dunia digital. Begitupun dengan nanti ada produknya yang namanya produk digital. Semuanya berangsur-angsur akan pindah atau beralih ke dunia digital. Yang kedua, adanya fleksibilitas waktu dan lokasi. Zaman sekarang yang namanya kerja itu nggak harus ke kantor, nggak harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kerja bisa dari rumah aja atau dari mana aja. Kan sejak terjadinya COVID, itu yang namanya WFH, work from home atau sekolah dari rumah itu udah biasa ya. Nah, itu juga yang dialami oleh para pembisnis sekarang atau kita kerja sekarang juga akan semakin fleksibel dari segi waktu dan dari segi lokasi. Yang selanjutnya, peluang penghasilan tak terbatas dari dunia digital ini. Karena apa? Ya, karena jangkauannya luas dan peluang penghasilannya pun bisa dari mana aja gitu ya, tak terbatas. Juga adanya keterampilan baru yang relevan di era modern, mengatasi tantangan global dan lain sebagainya. Ini dirasa perlu kita untuk mulai melek dunia digital, entah itu nanti di bisnisnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kenapa teh atuh harus belajar tentang ini? Ya karena ekonomi digital akan terus berkembang pesat ya. Semakin hari zamannya dulu mungkin si toko oranye atau toko hijau belum kita gemari gitu ya sebagaimana sekarang. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat belanja sedikit-sedikit ke toko oranye, belanja sedikit-sedikit ke toko hijau gitu ya. Jarang kita mau belanja ke pasar manual dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bekerja juga zaman sekarang bukan lagi bekerja di kantor gitu. Mungkin masih ya banyak yang di kantor, tapi rata-rata sekarang sudah mulai beralih kayak misalkan kerja di rumah aja, terus perjanjiannya gimana, itu biasanya kayak gitu. Yang selanjutnya, survei juga banyak 98% pekerja bahkan di negara-negara maju itu sudah kerja dari rumah atau kerja dari mana aja dan lain sebagainya. Juga berbagai model bisnis online itu akan semakin pesat. Begitupun yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, kalau misalkan di Indonesia gimana teh? Kan itu dari segi dunia ya, atau dari segi lingkungan kita. Kalau di Indonesia gimana? Ya kalau di Indonesia, bahkan menurut Kementerian Ketenagakerjaan aja, per tahun ini itu ada 2,8 juta pekerja kena PHK. Mungkin bukan saudara kita, mungkin bukan kita gitu ya, mungkin bukan suami atau saudara kita yang lain, tapi ada
ternyata dari seluruh umat manusia yang ada di dunia, khususnya Indonesia, itu 2,8 juta loh PHK di tahun ini. Juga karena adanya banyak PHK, itu menyebabkan pengangguran, itu menyebabkan tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Dan juga survei di Bank Dunia mengungkapkan bahwa 40% perusahaan di Indonesia mengalami penurunan penjualan yang drastis. Jadi udah mah PHK-nya banyak, terus penganggurannya jadi tinggi, terus kesusahan kan nyari kerja. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis pun itu mengalami penurunan, ya penurunan pendapatan gara-gara hal ini dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi kemarin kan ada isu pajaknya mau naik tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya kurang lebih kayak gitulah drama-drama di perekonomian bangsa Indonesia. Maka bisnis digital ini hadir sebagai solusi dari permasalahan tadi. Itu jadi apa teh? Bisnis digital teh ini mah MLM, ini mah penipuan enggak ya. Jadi bisnis digital itu adalah jenis usaha yang memanfaatkan teknologi digital terutama internet dan sekarang aplikasi dan web lain gitu ya untuk menjalankan bisnisnya. Jadi nanti tetap ada produk, tetap ada sistem penjualan, tetap ada toko dan lain sebagainya, tapi semuanya basicnya adalah digital gitu ya, bukan bentuk offline lagi dan lain sebagainya. Tapi tetap nanti kita akan belajar gimana caranya bikin produk dan lain sebagainya, tapi yang dasar aja gitu ya. Lalu apa elemen penting dalam mau menjalani bisnis digital ini? Ya salah satunya adalah ada produknya, kayak tadi kita tetap ada produknya yang mau dijual itu apa. Yang kedua ada platform online-nya, atau kalau misalkan kita mau bikin toko itu disebutnya toko lah. Ceritanya kita ini mau bikin usaha, tapi usahanya digital. Bayangin aja sekarang kita mau bikin usaha nih. Oh, kita mau jualan apa? Oh, mau jualan donat, itu adalah produknya. Berarti kalau misalnya mau jualan donat, kita harus ada tempat dong, tempat buat ngejualnya. Mau di rumah kah atau mau dibuka toko kah dan lain sebagainya. Ceritanya kita mau buka toko nih buat jualan donat itu. Nah, tempat jualannya itu disebut dengan platform online kalau di dunia digital. Ada juga infrastruktur teknologi. Kalau misalkan di dunia nyata, kalau misalnya kita mau buka toko, harus mikirin kan gimana desain interiornya, gimana sistem kerja di sana dan lain sebagainya. Nah, ini juga disebut kalau di dunia digital disebutnya sebagai infrastruktur teknologi. Ada juga model bisnis berbasis data ya karena kita nggak di dunia nyata gitu ya. Bisnisnya terlihat seperti tidak nyata tapi sesungguhnya uangnya nyata. Kayak gitulah kurang lebihnya. Apa sih teh kok harus bisnis ini kita kenal ya karena keunggulan dari bisnis digital ini aksesnya global karena kita pakai digital, terutama nantinya ada media sosial, ada platform online dan sebagainya, berarti jangkauannya lebih luas dibandingkan kita buka toko aja satu, misalkan di Sumedang atau di Bandung, ya udah di Bandung aja dulu gitu ya, nanti kita baru mikirin cabang di mana. Tapi kalau bisnis digital, yang namanya digital itu jangkauannya sangat luas gitu ya, sekalinya misalkan konten kita viral, itu jangkauannya bisa lebih luas dan ada fleksibel. Kita nggak harus nih mikirin biaya sewa toko, kita nggak harus mikirin biaya modal buat produksi kan. Kalau misalkan kita mau jualan donat, berarti kita harus mikir, aduh beli terigunya gitu ya, beli raginya, beli apanya gitu ya, itu harus ada. Kalau misalkan bisnis digital memang ada modal, tapi tidak sebanyak dengan bisnis offline gitu ya. Modalnya apa teh? Satu-satunya modal yang sangat dibutuhkan di dunia ini adalah niat. Bener asli. Walaupun nanti tahu ilmunya, walaupun nanti tahu caranya, tapi kalau misalnya nggak ada niat dan nggak ada konsistensi, nggak akan jalan bisnisnya. Kayak gitu juga skalabilitas. Nanti skalabilitasnya bisnisnya apakah mau pakai sistem affiliate atau gimana itu juga bisa loh di dunia digital ini. Lalu siapa saja teh yang bisa membuat bisnis digital ini atau yang bisa menjalankan bisnis digital ini? Sebenarnya semua manusia dari semua kalangan bisa melakukan bisnis digital ini. Entah itu ibu-ibu yang udah sepuh, entah itu teteh-teteh yang masih muda, yang masih baru lulus SMA, entah itu mahasiswa, entah itu bapak-bapak yang sekarang kerja, entah itu bapak-bapak yang pengangguran, dan lain sebagainya. Semua manusia itu bisa. Cuman satu yang membedakan tadi, jika ingin. Jadi mau melakukannya atau enggak itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Sebentar ya saya hapus dulu yang coret-coret. Nah, udah bersih.
Jadi bisnis digital sebenarnya secara nggak langsung kita ini sudah mengenal dengan bisnis digital. Ada yang namanya e-commerce. E-commerce tuh kayak si toko oranye sama kayak si toko hijau gitu ya. Ada juga marketplace. E-commerce kan ada sistemnya. Kalau marketplace si tokonya gitu ya. Oh, punya toko nih di toko hijau. Oh, punya toko nih di toko oranye. Nah, itu kan namanya marketplace ya tempatnya. Nah, ada kalau misalnya yang sekarang kita akan bahas adalah digital product atau menjual produk digital gitu ya. Ada juga yang nanti affiliate marketing. Affiliate marketing itu kayak sistem reseller lah. Jadi saya punya produk nih. Kalau Akang Teteh mau jual, mangga gitu ya, tapi pakai sistem affiliate itu juga ada di dunia digital. Ada yang namanya juga freelancing, di mana kerja kontrak gitu. Misalkan kamu kerja desain desain A ya gitu ya. Nanti kalau misalkan desain A-nya sudah selesai ya sudah gitu ya sampai sana saja. Itu juga ada ya bisnis digital yang sudah kita pahami sekarang. Ada juga namanya content creation dan lain sebagainya. Kalau pusing ya lewat aja istilah-istilah ini. Yang penting kita tahu nih ada bisnis digital kayak marketplace, digital products dan lain sebagainya. Lalu apa aja keuntungannya? Nah, keuntungannya yang pasti yang sempat saya singgung adalah modal awal yang lebih rendah. Kita nggak perlu mikirin stok barang, kita nggak perlu mikirin modal yang besar, asalkan ada keinginan dan kemauan untuk melakukan, itu sudah bisa jalan. Yang kedua adalah kemampuan menjangkau pasar global, itu dengan mau atau enggaknya mengenalkan produk kita. Yang namanya dagang, yang namanya buka toko, yang namanya jualan, yang namanya bisnis, itu harus dikenalkan kan sama orang. Ada yang namanya promosi. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita mau jalan tapi kita nggak promosi produk kita, ya mau siapa yang beli? Ada beberapa peserta, walaupun pesertanya udah ikutan 2 bulan, 3 bulan sama saya, dia tetap belum closing, dia tetap belum ada penghasilan. Karena apa? Ya karena dia nggak mencoba untuk mengenalkan produk yang dia jual sama orang lain. Ah, teh masih malu, ah teh masih nggak gimana kata orang gitu ya, jualan kayak gini. Ya udah kita kalau misalkan mau kayak gitu mah gimana lagi kan. Makanya saya tekankan di awal, yang pertama kali harus dimiliki adalah niat. Kalau misalkan walaupun ilmunya tahu, walaupun prakteknya caranya tahu, kalau misalnya nggak ada niat di awal itu ya nggak akan paham gitu, nggak akan bisa nembus pasar ini. Juga adanya fleksibilitas waktu dan tempat. Saya masih dasteran, baru bangun tidur, ngurus anak juga masih ada penghasilan dari sana. Juga akses mudah data pelanggannya. Jadi ketika nanti ada yang beli, data pelanggan itu di kita kan. Kalau misalkan sekarang kita jualan di akun oranye atau di akun hijau, kita nggak bisa akses nomor customer kan, kita nggak bisa akses email customer. Tapi kalau misalkan di sini itu kita bisa akses nomor dan email customer. Bila suatu waktu kita punya produk baru, kita pengen promosi ke mereka, itu bisa aja. Tapi di balik keuntungan itu pasti ada tantangan. Sebagaimana hidup berjalan, itu pasti ada ujiannya kan. Nah, begitupun dengan produk digital ini. Tantangannya apa? Persaingannya sangat ketat. Kalau misalkan nanti udah maju, tapi alhamdulillahnya di tahun 2025 ini masih awam dan masih pada nyangka bahwa ini adalah bisnis MLM. Masih pada nyangka bahwa ini adalah sebuah penipuan gitu ya. Jadi masih pada ragu mau masuk sini tuh, jadi tantangannya masih belum seketat itu. Yang kedua, harus terus mengupgrade diri tentang webnya, cara belajarnya, sistem aplikasinya. Kan kadang-kadang nanti kalau misalkan di webnya ada updatean nih, nah itu yang harus kita tahu. Oh, ada updatean apa di sini, kita harus gimana. Kayak misalkan kita main Instagram, sekarang ada fitur baru, tiba-tiba ada reels. Kan asalnya nggak ada reels ya, cuman upload video aja biasa. Tiba-tiba sekarang ada reels. Terus tiba-tiba ada nulis status di DM, asalnya nggak ada. Nah, itulah updatean dari teknologi, itu yang harus kita ikutin ya. Kadang-kadang ada juga yang malas ngikutin itu gitu, ini teh apa sih gitu ya fiturnya dan lain sebagainya. Keamanan siber yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kita kan akan belajar produk digital ya. Produk digital salah satunya adalah e-book atau buku digital. Nah, masalahnya, tantangannya adalah ketika kita jualan produk digital, rentan sekali produk kita itu ditiru orang atau ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak misalkan saya jualan e-book tentang A, terus nanti Akang Teteh beli nih, dan kebetulan Akang Teteh adalah seorang oknum yang jahat. Misalkan ya, Akang Teteh beli dari saya misalkan 40.000, terus karena Akang Teteh jahat, oknum gitulah, oknum disebutlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya ketika Akang Teteh beli dari saya 40.000 tanpa ada izin dari saya, itu si e-booknya yang Akang Teteh download itu
dijual kembali oleh Akang Teteh seharga 20.000 misalnya lebih murah dari saya. Nah, ketika ada orang, nanti kan Akang Teteh nawarin nih produknya ini ada ebook ini ada ebook ini. Ketika ada orang yang beli ke Akang Teteh lebih murah. Nah, itulah gitu ya. Itu keamanan sibernya belum ada. Tapi kalau misalkan nanti di web yang akan kita pakai, kalau misalkan ada yang ketahuan oknum seperti itu menjual produk kita tanpa izin, itu bisa di-ban akunnya gitu ya. Tapi terkait dengan keamanan secara 100% ya kita juga belum ada karena regulasi pemerintahan juga buku aja ya. Buku di kita buku fisik itu kan banyak yang bajakannya dicetak ulang dengan harga yang paling murah, dijual dengan harga yang paling minim gitu ya. Buku aja gitu, apalagi buku digital. Nah, itulah kurang lebihnya keamanan siber yang menjadi kurang aman kalau misalkan kita menjadi pelaku bisnis digital ini. Juga menghadapi algoritma, nanti ada tantangannya ketika nawarin produk yang namanya promosi. Ada di saat misalkan kita nawarin promosinya ternyata wah rame gitu ya. Orang-orang pada tertarik. Ada juga di saatnya sepi kok nggak ada yang tertarik sama sekali gitu. Itu kan namanya dagang ya. Ada kadang ramenya, kadang nggak ramenya. Tapi kalau misalkan di dunia digital, ini karena basisnya digital, jadi kerasa banget gitu si rame nggak ramenya bisa kita pantau tiap hari dan bahkan tiap waktu dari rumah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memulai bisnis digital ini? Yang pertama itu kita harus identifikasi niche. Niche itu terkait dengan apa yang mau kita jual, apa yang mau kita kenalkan kepada orang lain. Sebagaimana kita mau bikin toko atau buka toko, Akang Teteh mau buka toko apa? Toko baju, toko kue, atau jasa jahit, atau apa? Kan kita harus menentukan itu ya di awal. Nggak mungkin nih, ya udah kita usaha, usaha apa? Nggak tahu, pokoknya kita usaha aja. Kan nggak kayak gitu ya. Kita harus identifikasi niche dulu. Nah, kalau misalkan di toko offline itu namanya pilih gitu ya, mau yang mana, toko roti kah, toko makanan atau apa. Kalau misalkan di dunia digital itu sebutnya dengan niche atau sesuatu yang akan kita kenalkan kepada orang lain. Teh Iqmah niche-nya apa? Kalau saya bidangnya adalah keluarga dan pengasuhan anak. Entah itu hubungan suami istri, entah pokoknya tentang pernikahan. Pernikahan berarti isinya pranikah, suami istri, hubungan suami dan lain sebagainya. Juga pengasuhan anak berarti nanti gimana hubungan dengan anak, ibu dengan anak, sikap ayah, sikap ibu dan lain sebagainya. Produk saya nanti itu terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau misalkan teteh mau apa nih? Oh, saya ada di bidang jahit, misalkan. Oh, saya ada di bidang baking. Oh, saya mau ini, saya mau itu. Itu nggak bisa ditentukan sama saya. Ada peserta saya juga yang ikutan kelas beberapa bulan gitu ya, sama saya pendampingan. Teh sampai 2 bulan saya belum dapat niche karena saya nggak tahu, harusnya teteh yang tentukan ya. Kalau misalkan itu saya nggak bisa tentukan karena yang bisa menentukan ya diri Akang Teteh semua gitu ya. Gimana kalau misalkan sekarang Akang Teteh buka toko kue ya, buka toko donat, padahal Akang Teteh sendiri nggak bisa bikin donat, nggak tahu resepnya apa, terus nggak bisa bikin donat yang ngembang itu kayak gimana, kan nggak bisa ditentukan sama orang lain. Yang bisa menentukan adalah diri sendiri. Makanya yang pertama kali harus diketahui adalah tentukan niche yang tepat atau ya niche-nya mau kemana nih, mau arah mana, jualan apa gitu, intinya kayak gitu. Yang kedua riset pasar. Ternyata aku masih bingung teh, aku tuh mau jualan apa, ya udah riset pasar aja. Kiranya sekarang yang pelaku digital banyaknya di mana, apakah misalkan di sana ataukah di mana gitu ya, itu bisa dilakukan. Atau juga riset pasar yang oh yang jualan ini belum ada nih, ya udah aku aja yang jualan ini kayak gitu misalkan cara untuk meriset pasarnya. Yang ketiga tentukan model bisnis. Nanti apakah kalau di dunia digital itu ada yang namanya lisensi jual kembali. Jadi kayak misalkan saya punya ebook nih, nanti ada 2 lisensi, ada 3 macam, ada PLR, ada MRR. Nanti dipelajari kalau misalkan lebih jauh ya, itu untuk yang kurikulum yang 1 bulan sebenarnya. Pokoknya ada lisensi yang namanya hak jual kembali. Jadi apakah nanti ketika si pembeli itu beli ebook kita itu bisa dijual kembali atau enggak? Intinya kayak gitu. Ada yang saya memang bikin produk itu tujuannya memang bisa dijual kembali oleh customer, misalnya kayak gitu. Ada juga yang bikin produk digital, tapi saya nggak mau nih produk saya dijual lagi sama orang lain. Ada. Ternyata yang ketiga ada juga nih, misalkan kita bikin produk bisa dijual ke orang lain tapi tanpa menghilangkan merek kitanya atau nama kitanya, itu juga ada.
Nah, itu namanya model bisnis. Atau misalkan saya mau bikin affiliate, jadi produk saya ini bisa dijual sama orang-orang. Misalkan orang yang ngejual dapat persenan 30% dari harga normal. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu namanya model bisnis. Yang selanjutnya adalah bangun portofolio menarik. Nah, kalau misalkan di toko offline itu kan bisa kita masuk kafe nih, terus lihat oh interiornya bagus, ini ada wifi-nya, ada ininya dan lain sebagainya. Itu kan desain tampilan tokonya ya. Nah, kalau di bisnis digital ini disebutnya portofolio atau si tokonya lah atau si websitenya gimana. Jadi makanya harus tahu dulu niche-nya apa. Jadi nanti pas kita bikin portofolio itu jelas, oh ini tuh Teh Ikma tuh tentang nikah sama ngasuh anak. Jadi isi portofolio saya karena saya dagangan di IG, ketika Kang Teteh semua buka IG saya, itu isinya yang nggak jauh dari nikah, pranikah, ngasuh anak, drama nikah, drama ngasuh ya, segitulah. Itu yang disebut dengan portofolio. Nah, kalau misalkan Akang Teteh di mana, makanya harus tahu dulu niche-nya. Oh, saya mau jahit baju, misalkan nanti ya udah berarti bisa nanti oh misalkan bikin model bajunya gimana atau apa itu juga bisa. Oh, ternyata saya mau tentang masak-masak atau tentang food prep dan lain sebagainya itu juga bisa. Berarti bangun portofolionya dari sana tuh, bangun tokonya di sana gitu ya kurang lebihnya. Lalu pelajari strategi pemasaran digital. Nah, untuk saat ini kita pemasarannya karena bisnisnya digital, karena tokonya digital, maka mau nggak mau jualannya lewat media sosial. Gimana caranya? Ya, kalau saya itu jualannya baru dari Instagram aja. Jadi sebagai Instagram itu sebagai strategi pemasaran produk digital saya. Teh apakah boleh lewat WA? Bisa lewat WA. Teh apakah boleh lewat Facebook? Bisa. Semua hal yang bentuknya media sosial yang ada orang di sana itu bisa dijadikan sebagai media pemasarannya. Kalau saya lewat IG, apakah Teh Iqmal lewat TikTok, lewat FB? Enggak. Untuk saat ini saya masih lewat IG. Saya fokusin dulu lewat IG satu. Nanti kalau misalnya IG satu udah ke handle, baru saya mau merambah ke media sosial lainnya. Saya satu IG saya misalkan gimana ini untuk followersnya banyak enggak. Di anggota saya juga yang udah pernah ikutan, walaupun followersnya masih 100 orang, 200 orang, tapi karena dia ngenalin produknya tiap hari, dia mencoba gitu ya untuk menghasilkan dari sini, alhamdulillah ada gitu ya, ada yang check out dari dia. Kurang lebih kayak gitu, asalkan mau belajar dan praktek, kurang lebih kayak gitu. Lalu gimana flow-nya? Nah, saya tekankan dulu dari awal, karena banyak mungkin ya, karena banyak juga konten kreator yang mengajarkan kelas yang sama, tapi menampilkan apa, nominal yang fantastis dalam 1 bulan, terutama saya juga seperti itu misalkan. Tapi yang harus diperhatikan, bisnis ini bukan cara cepat untuk menghasilkan uang, teman-teman. Karena yang namanya bisnis itu juga ada usaha dari kita. Tergantung kitanya nanti praktek atau enggak, mau sabar dan konsisten atau enggak dalam prakteknya. Jadi saya tekankan bisnis dari rumah ini bukan berarti santai, kita bikin akun tiba-tiba ada yang check out, enggak kayak gitu, tapi bekerja dengan lebih fleksibel. Nanti kita juga ada sesi kerjanya, sesi bikin e-booknya, sesi promosinya, sesi ya kayak gitu-gitu ada. Kita tetap kerja, tapi secara fleksibel dari rumah. Jangan berharap uang datang cepat dalam nilai yang fantastis, sebulan 30 juta, sebulan 24 juta, dan sebagainya, karena uang tetap harus dihasilkan dari kerja keras gitu ya, bukan dari rebahan aja. Jadi setelah kelas ini, kan nanti bikin akun dan lain sebagainya, jangan berharap oh Teikma nipu nih karena nggak ada ya. Dilihat dulu usahanya udah sampai mana gitu ya. Apakah ngenalin produknya tiap hari atau enggak, atau promosinya tiap hari atau enggak, itu juga harus dilihat. Jadi bisnis digital ini bukan cara cepat untuk mendatangkan kekayaan. Tapi kalau misalnya bagi mereka yang sungguh-sungguh dan mulai serius di bisnis ini, insya Allah kekayaan akan datang padanya gitu ya. Yang pertama itu harus memiliki niat, lagi-lagi niat. Kenapa Teh Iqbal bilang terus niat dari awal? Karena ini yang paling penting di dunia bisnis digital ini. Kalau nggak ada niat ya udah nggak akan jalan apapun gitu ya. Milikilah niat yang utuh dan hadir penuh terhadap segala prosesnya. Kalau misalkan nanti hasilnya ada 30 juta per bulan, 60 juta per bulan, ya alhamdulillah kita niatkan harus sedekah dari sana gitu ya. Nabung buat umroh atau bantuin orang tua dan sebagainya, niatnya dilurusin dulu dan niat di dalam hatinya, ya Allah, aku ingin coba menghasilkan dari rumah, mudah-mudahan ini jalan salah satu pintu rezekimu gitu ya bagi diriku. Niatnya dibenerin dulu. Yang kedua tadi saya
sarankan untuk riset pasar, tentukan dulu niche-nya, kalian mau buka toko apa dan mau bangun portofolio kayak apa, pasti harus ditentuin dulu ya dari riset pasarnya. Nah, ini yang ketiga buat personal branding. Buat personal branding itu kurang lebih kayak bangun portofolio lah. Yang namanya KFC pasti ayam, walaupun sekarang diboykot gitu ya. Yang namanya apa lagi nih? Domino yang masih diboykot juga. Oh, inget pizza, bisa atau burger Bangor gitu. Oh, berarti dia jualan burger dan lain sebagainya. Kan mereka punya ciri khas gitu ya. Oh, mereka tuh jualan burger dan lain sebagainya. Begitupun toko digital, siapa yang mengenalkannya? Yang mengenalkan tokonya adalah diri kita sendiri kan. Berarti kita harus bangun nih personal brandingnya. Entah itu nama kita, entah itu tokonya. Kayak misalkan, aduh aku mah minder teh, aku nggak suka gitu ya. Apa kayak ngenalin namaku ke orang dan sebagainya. Udah berarti kalian bikin brand sendiri. Kayak misalkan apa? Kalau saya kan ada namanya Fitrah Play itu untuk pengasuhan dan pernikahan dan pengasuhan anak. Kalau ibu-ibu misalkan atau kakak semua apa misalkan mereknya kayak apa gitu ya, terserah lah mereknya apa. Nah kurang lebih kayak gitu, itu personal branding. Jadi apa gitu, tentukan dulu nama tokonya lah, intinya kurang lebih kayak gitu ya personal branding itu. Yang kedua buat portofolio yang menarik, nanti belajar juga cara ngehias tokonya. Yang ketiga mulai buat produk atau pilih produk yang sudah ada. Nah untuk produk digital ini saya menawarkan dua hal, ada yang bikin produk sendiri, ada yang jualan produk orang lain. Kalau untuk saat ini karena kelasnya singkat hanya satu pertemuan, jadi kita akan tutorial bagaimana cara menjual produk orang lain dan nanti diselipin bagaimana cara bikin produk sendiri walaupun singkat ya. Jadi ada dua produk yang bisa dijual, produk sendiri atau produk orang lain. Kalau misalnya produk sendiri berarti nanti bikin sendiri gitu ya, semuanya bikin sendiri. Kalau misalnya jualan produk orang lain itu tinggal nambahin secara singkat, itu udah bisa langsung jualan. Apa produk yang dijual teh di produk digital ini? Yang pertama, kalian bisa jual template. Template Canva, template stiker nama anak, template apapun itu template. Boleh tahu kan template kayak gimana? Jadi orang tuh tinggal checklist apa gitu ya. Template keuangan, template tracker habits, template journaling dan lain sebagainya. Itu tergantung teteh akang teteh mau jualan apa nantinya kan kayak gitu. Makanya tadi tentuin dulu niche-nya mau jualan apa. Yang kedua bisa checklist, misalkan checklist mau perjalanan umroh, checklist tentang apa itu banyak ya, itu juga bisa. Menu-menu, misal aku punya menu makanan mau dijual bisa. Terus ebook, nah ebook gitu, ebook tuh agak effort ya sebenarnya bikinnya panjang banget, soalnya ebook kan nggak bisa 5 halaman atau 10 halaman, biasanya 25 sampai 50 atau ratusan gitu ebook tuh kayak buku digital. Ebook juga bisa dijual. Apalagi teh kelas kayak gini, ini kan kelas saya lewat platform itu gitu ya, kayak misalnya akang teteh semua punya keahlian apa, oh saya punya keahlian jahit atau saya mau ngajarin orang-orang jahit dari awal, ya udah berarti jualan kelas kayak gini gitu ya. Misalkan setiap orang yang mau daftar kelas itu 10.000, 15.000 gitu ya, itu juga bisa jualan kelas. Yang ke selanjutnya jualan video kayak gimana, kayak misalkan ada video yang lucu-lucu dibutuhkan content creator, itu juga bisa. Atau video tutorial bikin nugget homemade. Nah, ketika akang teteh bikin apa nuggetnya, direkam, diedit, terus dijual, itu juga bisa. Sebanyak itu hal yang bisa dijual di produk digital. Cuman balik lagi, apa yang mau dijual, niche-nya apa, niat apa enggak, iya kan, bener. Niat kan hanya orang-orang yang niat lah yang mau ngerekam proses pembuatan bikin nugget homemade dari awal, bener nggak? Hanya orang-orang yang niat lah yang mau ngedit cara proses bikin nugget dari awal sampai akhir lalu dijual, ya kan? Maka dari itu saya tekankan niatnya dulu, bener atau enggak. Gimana caranya? Itu ada dua website yang bisa membantu. Yang satu adalah ChatGPT, yang kedua adalah Canva untuk perdesainan. Gimana cara pakainya? Qadarullah, untuk kelas ini nggak bisa saya jelasin karena kan waktunya panjang banget. Ini ditunda di kelas yang 1 bulan yang jangka waktunya lebih lama. Yang kedua itu mulai berjualan. Yang namanya buka toko, yang namanya jualan, pasti ada tempat untuk jualannya kan. Nah, kalau misalkan tempat jualannya di produk digital itu ada yang namanya link. Tulisannya kayak gini ya, LYNK. Terus yang namanya link kan cuma toko.
Kan kalau misalnya kita udah buka toko, itu harus promosi. Nah, promosinya di mana? Promosinya bisa kayak tadi ada di Facebook, ada di WA, ada di mana aja terserah ya. TikTok bahkan. Kalau misalnya saya pakainya Instagram. Juga di Instagram ada sistemnya. Kan kayak misalkan ada yang nanya nih produknya apa, kalau misalnya kodarullahnya rame, nanyain, aduh ini produknya tentang apa gitu ya. Kayak misalnya akal teteh semua ada nggak yang nanya ke admin gitu ya. Punten ini tuh gimana daftarnya gitu, apakah harganya ngisi sendiri atau daftarnya gimana, kan banyak yang nggak ngerti. Ada sistemnya, itu dibantu sama yang namanya ManyChat. Gimana cara pakainya, kodarullahnya untuk kelas ini nggak bisa dijelasin satu-satu karena pertemuannya singkat gitu. Tapi nanti tetap ada tutorial di akhir ya, tungguin sampai akhir. Yang selanjutnya, ketika kita udah punya produk, ketika kita udah buka toko, pasti yang harus dilakukan adalah promosi. Banyak orang atau banyak anggota kelas saya yang sudah punya toko, sudah punya produknya masukin, tapi dia nggak promosi. Hari ini promosi, besok enggak. Hari ini promosi, besok enggak. Atau seminggu udah kelasnya berakhir, belum juga praktek, terus tiba-tiba chat saya, Teh Ikma, punten saya belum pecah telur dari sini gitu, gimana? Pas dilihat ditanya gitu, Teteh promosinya di mana? Oh, saya promosinya di Instagram. Pas lihat, pas promosi di Instagram cuman posting sekali. Terus udah nggak ngenalin apa-apa lagi. Gimana tuh ya orang bisa beli? Contohnya kayak gini aja, kita buka toko nih. Kita buka toko donat, tapi kita nggak kasih tahu ke orang kalau misalnya kita tuh jualan donat, terus orang lain teh belinya gimana? Kan nggak tahu ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah promosi di Instagram atau di media sosial dan lain sebagainya. Cara promosinya dengan apa? Dengan bikin konten, dengan bikin alur prosedur pengenalan produknya dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitulah. Yang selanjutnya yang terakhir, bukan terakhir, yang selanjutnya yang nomor 8 itu adalah konsisten. Jadi ketika sekarang, aduh sekarang ternyata nggak ada yang check out, oh berarti besok harus promosi lagi. Atau oh ternyata sekarang yang check out cuma satu nih, oh berarti besok harus kayak gimana. Kan kayak gitu ya, harus konsisten setiap hari. Misalkan kalau sekarang kita promosi, besok enggak, terus nanti enggak lagi karena nggak ada yang beli, ya gimana? Ya nggak akan jalan atau bisnisnya gitu ya. Udah mah tokonya nggak kelihatan kita teh, terus produknya juga nggak kelihatan kasat mata gitu. Terus gimana orang mau beli? Kan kalau misalnya produk fisik, oh itu oh tetangga terus lihat produk kita, oh itu ternyata ada toko baru jualan daster, jualan training misalnya kayak gitu, kelihatan kan? Produk kita teh nggak kelihatan karena produk digital, tokonya juga nggak ada karena toko digital gitu. Terus dari mana orang-orang tahu kita teh buka toko sama kita teh punya produk? Selain dari konten, selain dari ngenalin, selain dari promosi. Lalu belajar tanpa batas. Ada banyak hal yang bisa dieksplor lebih jauh, lebih dalam tentang bisnis digital ini yang nggak cukup untuk satu pertemuan. Makanya harus belajar tanpa batas, sebulan atau bahkan lifetime gitu ya, terus-terus menerus. Karena itu banyak hal yang bisa dieksplor dari sana. Yang selanjutnya, evaluasi ketika kita udah buka toko, udah mulai promosi. Misalkan kita udah praktek nih kata take dari awal sampai akhir, tapi nggak ada yang check out ternyata, aduh kenapa, padahal harus dievaluasi, apakah si produknya kurang menarik, apakah si portofolionya kurang menarik, ada yang namanya teknik bikin promosi dan lain sebagainya, itu juga ada di bagian promosi produk kayak gitu. Jadi setiap langkah kecil dalam memulai bisnis adalah fondasi untuk kesuksesan besar. Yang pertama kali harus ditekankan untuk memulai sesuatu adalah jangan takut gagal, karena kalau misalnya kita takut gagal, ya Allah sebagaimana persepsi hambanya. Kalau misalkan hambanya udah menganggap dirinya gagal, gimana caranya Allah buat menolong mereka kan? Jadi ya udah pede aja. Ada banyak banget peserta saya juga yang bilang, aduh teteh malu, aduh teteh gimana? Ya udah gitu ya. Kalau misalkan malu buat jualan, ya gimana? Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kan cuma ngajarin caranya terkait dengan promosi, terkait dengan jualan itu kan diri sendiri ya. Terkait dengan rasa malu dan apapun itu ya udahlah. Kalau saranku sih sama teman-temanku yang udah tahu, jangan malu untuk memulai. Toh hidup kita juga nggak ditentuin sama orang lain kan. Hidup kita ditentuin sama diri sendiri. Tinggal tanya aja ke diri sendiri mau berubah sekarang atau mau berubah gimana gitu ya. Lalu memulai bisnis digital juga bukan tentang mencari kekayaan mendadak, tapi tentang menikmati setiap perjuangannya sambil konsisten sedikit demi sedikit. Itu materi pengantarnya, itu kenapa alasan dan penjelasan materinya. Sekarang kita masuk sesi praktek ya. Sebentar ya.
Oke guys, sekarang kita masuk ke ini ada pertanyaan. Kalau mau nanya aja di kolom chat ya. Nanti saya baca di akhir. Kita masuk ke sesi praktek dulu. Yang pertama kali harus kita bikin untuk memulai produk digital adalah buka toko. Betul? Nah, buka tokonya tadi di mana? Di link. Tinggal di search aja di Google LYNK, nanti akan keluar nih kayak gini. Link website builder. Oh, bagi kalian yang di Zoom, coba kalau layarnya nggak kelihatan, sama jari kalian di zoom aja, itu kan bisa ya. Nah, di zoom biar kelihatan lebih besar. Kita klik websitenya, ininya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau misalkan belum punya akun, tinggal klik ini, sign up free atau bikin akun. Ceritanya ini bikin akun di sini. Klik aja itu. Nanti si link akan minta. Ya udah kalau misalkan lebih mudah lewat Google aja katanya kayak gitu ya. Tinggal diklik akun Google-nya. Lalu nanti tinggal dipilih email yang ada di kalian. Kalau email saya kan ada ini, misalkan Iqmah Hanifa atau siapa nih, ada email apa, tinggal dipilih mau email yang mana. Ketika email itu diklik, itu udah langsung jadi, tinggal ngisi beberapa hal, data diri, itulah udah langsung jadi. Kayak gitu. Udah, buka tokonya. Sesimpel itu. Kita ulangi lagi ya. Dari awal, takut misalkan, aduh teh, bingung gimana caranya. Teteh buka Google seperti biasa, akan teteh buka Google seperti biasa, di search-nya link LYNK, terus diklik nih yang ini website builder, nanti pilih yang sign up free, ya diklik aja yang itu, terus masuk continue with Google, masuk lewat Google yang akang teteh mau, entah itu yang sendiri, teh emailnya yang mana, mau email sendiri atau email brand, terserah akang teteh mau yang sendiri, mau yang brand. Kalau saya tuh ada dua, ada yang diri sendiri, ada yang brand. Kan brand saya Pitra Play misalnya kayak gitu. Ketika ngeklik ini nanti disuruh isi beberapa hal, kayak misalkan nomor HP atau nama gitu ya. Itu tinggal diisi aja, nanti langsung masuk ke akun sendiri gitu. Ya, udah cara bikin tokonya kayak gitu. Terus kita sekarang lagi mau bikin portofolio. Kan yang satu bikin toko udah selesai. Yang kedua bikin portofolio. Portofolio itu kayak desain apa? Isi si tokonya gitu ya. Isi si tokonya gimana ya, tinggal nanti kalau misalnya udah bikin, udah punya apa, udah punya tokonya, tinggal masuk ke sign in di sini, masuk ke sign in, nanti masuk ke username-nya apa, misalkan saya makan Fitrah Play ya masuk ke Fitrah Play. Terus nanti kan disuruh bikin password juga ya, pas udah masukin email tuh disuruh bikin password, bikin aja passwordnya. Kita masuk dulu di sini, passwordnya apa masukin. Nah, ini adalah halaman awal tampilannya kayak gimana. Ini adalah toko kalian, inilah tokonya. Bener teh, iya ini adalah toko kalian gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pendapatan itu akan muncul di sini earningnya berapa kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan mau masukin produk, mau ngehias, ada di bagian nih appearance yang ketiga di menu bar. Ini yang hijau namanya menu bar ya. Ada yang di bagian menu bar, di bagian ketiga ada appearance. Itu ngehias tokonya. Itu kita bikin portofolio. Nah di sini nih kita bikin portofolio. Ini adalah produknya nih. Yang di sebelah sini adalah produknya. Jangan dulu ke produk ya. Kita akan ceritanya mau hias dulu, bikin portofolio. Ini tinggal di bagian profil itu tinggal diganti ya, foto profilnya apa, misalkan mau ganti jangan ini nggak lucu, misalkan yang mana ya, yang ini aja misalkan, tuh mau yang ini misalkan kayak gitu, nama tokonya tinggal di ininya apa tuh, nanti ngeganti di sini. Udah kayak gitu aja. Terus ini about you tuh tentang kamu tuh jualan apa, misalkan karena saya adalah Pitra Play itu apa, oh saya adalah komunitas ibu-ibu misalkan kayak gitu, dijelasin aja. Lalu sosial link kayak misalkan kalian punya apa lagi nih? Punya email kah? Punya Telegram, punya YouTube, punya apa, semua apa media sosial yang berguna atau yang terkait dengan diri kalian atau diri brand itu ditulis aja di sini. Kayak misalkan, wah aku punya TikTok teh, di sini tiktok.com apa, misalkan Fitrah Play juga, misalkan kayak gitu. Oh aku punya Instagram juga, Instagramnya apa, Fitrah Play juga. Misalkan ya, ini mah contoh. Tuh nanti teh ada di sini tuh muncul tuh email, TikTok, Instagram. Ini foto profilnya, ini penjelasannya saya adalah komunitas ibu-ibu di sini tuh kan.
Terus ini juga link-linknya ada di sini gitu. Nah, ini adalah background, masuk ke background dihias. Mau gimana? Serah ya, mau pilih yang mana aja ini mah. Gimana? Ah, terlalu rame, pusing banget liatnya. Misalnya kayak gitu. Mau diganti jadi yang putih. Mangga ah, terserah itu mah ya. Ini menghias, bikin portofolio kayak gitu. Atau aku mau bikin gambar sendiri ya udah tinggal upload image apa ya misalnya ini misalkan kayak gitu. Mau diupload. Tuh, jadi ada gambarnya di belakang kan. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Terus ini yang kotak-kotak ini mau yang bintik-bintik, nanti berubah jadi bintik-bintik. Ah, mau yang bulat, nanti berubah jadi yang bulat, terserah itu mah ya. Dihias-hias aja weh, terserah. Kang Tete ini ada fontnya. Aduh, fontnya mau gimana? Terserah. Gitu menghiasnya. Ya. Lalu gimana caranya ada produknya? Teh ini teh toko, betul ini toko. Lihat ini adalah produknya yang ada kotak-kotak ini adalah produknya. Cara nambahin produk di bagian menu bar yang kedua ada yang namanya My Link. My Link. Nah, di sini ada pilihan add new block. Add new block. Kan tadi sudah saya jelaskan ada berapa produk yang bisa dibikin, ada produk sendiri sama produk orang lain. Sekarang kita mau masukin produk orang lain dulu ya. Di bagian tadi kan, pilihnya ulangi lagi. Di bagian menu bar yang kedua ada My Link, terus klik add new block di sini. Terus nanti ada affiliate produk. Nah, ini tinggal diklik affiliate produk. Nah, ini banyak tuh. Ini adalah produk orang lain yang bisa kita jual. Misalkan kayak kelas mana nih? Kelas ini misalkan Mahir Digital, platform belajar digital marketing, misalkan dari gaptek sampai bisa praktek. Harganya 950 nih dari orang itu yang bikin kelasnya. Tapi kalau misalnya kita berhasil menjual produk itu, kita dapat 475 sekali menjual misalkan. Dapat. Atau teh aku mah nggak digital mau apa tuh? Kalau produk saya, nah kan banyak yang nanya nih. Teikma kalau produk Teikma bisa dijual lagi tapi hanya lewat affiliate. Enggak dijual sebagai lisensi sendiri kayak misalnya akang teteh beli terus dijual lagi itu nggak boleh. Kalau misalkan akang teteh mau affiliate boleh. Caranya di search bagian search produk ini Fitrah Play. Nanti tinggal di enter nanti akan muncul seluruh produk saya. Tuh. Ini produk saya yang sudah saya buat 30 doa untuk orang tua, 30 rumah tangga, tuh ide main dan sebagainya ini produk saya. Terus gimana cara nambahin ke toko kita? Tinggal dipilih, oh ini ada 30 doa ikhtiar jodoh, misalkan aku mau jualan ini tinggal diklik add. Nah, kalau warnanya udah abu-abu, berarti udah masuk ke toko kita. Sesimpel itu. Kayak gitu, oh ini ada doa ikhtiar hamil. Aku juga mau jualan ini misalkan kalian setiap jualan ini dapat 14.700. Harga dari saya 49.000. Kayak gitu kurang lebihnya. Misalkan di add. Udah nanti akan muncul sendiri kalau udah warnanya abu-abu. Teh ini mah nggak sesuai dengan niche saya ya udah kalian mau apa? Mau masak misalkan kayak gitu ya. Coba cari ada yang masak nggak di sini. Tuh ada teman-teman tuh yang jual resep frozen food dan lain sebagainya. Mau apa lagi? Mau jahit ada nggak ya? Jahit misalkan. Coba kita lihat tuh ada jahit online kelas tuh yang jualan kelas jahit. Bahkan teh apakah hanya jualan digital produk di sini enggak? Sebenarnya ada sih yang jualan produk fisik juga. Cuman untuk produk fisik yang dijualan di sini itu kurang laris. Kenapa? Karena nggak ada gratis ongkir. Kalau misalkan di toko oren, kalau di toko hijau kan suka ada potongan diskon ongkir ya. Nah, kebetulan karena ini baru baru lah ya, baru jadi belum ada tuh kayak subsidi gratis ongkir yang kayak gitu. Jadi orang tuh kalau mau beli produk fisik mikir dulu. Aduh kejauhan gitu ya kayak misalkan dari Bandung ke Sulawesi, dari Bandung ke Banten kan kejauhan. Jadi harus pikir-pikir dulu nih gitu. Jadi kalau saran saya kalau mau jualan produk fisik boleh, tapi kalau misalkan mau jualan produk digital juga nggak apa-apa. Aduh aku mau bukan tentang jahit, tentang anak, misalnya kayak gitu anak, lihat aja. Tuh banyak ada yang jualan, ada yang printable, ada yang ada worksheet, ada yang stimulasi, tuh ada yang mengenal minat bakat, itu banyak banget di sini teman-teman. Tinggal dicari aja mau yang mana gitu ya. Terus mau apa lagi nih? Kayak misalkan apa? Zero waste misalnya tentang zero waste. Coba kita cari ada nggak? Tuh yang zero waste belum ada. Barangkali akan teteh penggiat zero waste di sini bikin ebook tentang tata cara ngompos. Misalnya kayak gitu bisa. Ya kayak gitulah.
Nanti hasil di klik add tadi itu udah ada di toko kita nih. Ini adalah contohnya gitu. Teh apalagi apa elemen nanti kalau misalkan ada orderan itu masuk ke bagian order nih di sini karena akun ini masih baru bikin jadi nggak ada orderan. Terus statistik ini hasil penjualannya ada di sini tuh. Ada yang ngeklik nggak nih produk kita, oh ada nih 3 orang, oh ini ada misalnya kayak gitu. Nanti ini sales amount, ini teh hasil penjualan 1 hari berapa dan lain sebagainya. Teh fitur-fitur lain gimana, nggak bisa dijelasin di satu pertemuan. Saya jelasin satu-satu ini teh, tapi nggak bisa karena cuma satu pertemuan aja. Lalu gimana teh produk teteh bikinnya? Ini kan produk digital ya, produk orang lain. Sekarang kita jelasin produk diri kita sendiri. Sebentar, saya buka tab yang lain dulu. Halo, saya kembali lagi dengan penjelasan produk digital saya. Tekpa jualan apa? Ya, kemarin juga sempat ada yang ngomong sih. Kayaknya Tekma kebanyakan bikin e-book sampai ngejawab pertanyaan tuh linglung sampai kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya orang berusaha ya merubah keadaan hidup. Ya nggak apa-apa disebut kebanyakan bikin e-book. Yang penting halal ya. E-book saya jualannya mostly kelas sama e-book sih. Saya jualan 30 doa orang tua untuk anak-anak, saya jualan ide main, buku doa juga ada 4 ya tadi, doa orang tua, doa anak-anak, doa rumah tangga, doa ikhtiar hamil, doa ikhtiar jodoh itu saya jualan. Terus saya juga ada kelas gratis, ini nggak berbayar, itu namanya seni berumah tangga ala Nabi. Sekarang udah berjalan 4 bulan. Sebenarnya kelasnya tuh 6 bulan. Sekarang udah jalan 4 bulan, Masya Allah. Ini juga kelas pendidikan anak dalam Islam. Yang paling laris adalah ini, ide main Sirah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Isinya ada 260 halaman. E-book juga, checklist kegiatan, ide main lagi, dialog iman. Inilah. Bahkan eh, saya kan bikin produk dari masalah orang ya. Beberapa follower saya karena niche-nya adalah pernikahan dan pengasuhan anak, saya jualannya di toko itu eh, tentang itu gitu. Ada beberapa followers yang mengeluhkan hubungan dengan suaminya tuh berkurang, terutama urusan ranjang. Nah, saya apa konsultasikan itu sama suami. Kata suami, ya udah kenapa kita nggak bikin aja tentang urusan ranjang. Akhirnya kita berdua, saya sama suami itu bikin panduan lengkap berhubungan suami istri dalam Islam. Awalnya teh malu ya jualan ini, aduh masa sih gitu ya jualan kayak gini. Tapi ternyata teman-teman justru ini yang dibutuhkan dan rame. Pas launching, pas langsung banyak yang check out tentang panduan berhubungan. Masya Allah, ternyata hal-hal seperti ini aja bisa dijual kayak gitu. Jadi jangan malu untuk jualan. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini adalah produk-produk. Ah, nggak mungkin Teh Ikma ini semua didesain di Canva. Baik, saya juga mau lihat membuktikan kepada kalian bahwa sebenarnya ini semua adalah dibuat di Canva. Kalian tahu Canva kan? Yang gratis itu. Nih, ini produk saya ya. Tadi contohnya mana nih? Contohnya ini 500 dialog iman ya. 500 dialog iman untuk anak. Saya semua bikin di Canva. Silahkan, ini di Canva. Ini karikatur Canva, ini font Canva, ini semuanya ada di Canva. Tuh, kurang lebih bentuk produk digitalnya kayak gini tuh. Dialog iman isinya. Dialog iman, Allah Maha Pencipta. Kayak anak, siapa ya yang bikin pohon-pohon dan lain sebagainya. Ini di Canva tuh bisa saya edit. Semua yang ada fitur di sini ini di Canva semua. Produk saya ini. Ah, nggak mungkin terjual. Oke, saya lihatin lagi buktinya ya. Baik, tunggu ya. Ini pindah-pindah tab sih, jadi susah. Harus bolak-balik. Sebentar ya. Sabar, kalau namanya belajar harus sabar. Karena satu pertemuan, jadi riweuh.
Kalau saya sarankan sih ikutan kelas sebulan ya biar santai, konsultasinya juga bisa. Nih, baik teman-teman, waktunya pembuktian. Apakah jualan ini adalah penipuan? Tidak, ini akun saya sendiri. Kita lihat di bagian order, kita buktikan yang 500 dialog iman. Jangan bulan Januari ya, bulan Desember aja. Karena Januari kan baru 4 hari. Kita lihat di bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31, transaksi yang sukses, artinya yang terbayar, nama produknya 500 dialog iman. 500 aja. Tuh, ini buktinya kejual. 500 dialog iman. Padahal bikinnya tadi di mana? Di Canva nih. Tuh, semua di Canva kan. Kita lihat di toko saya nih dijual 49.000 harganya. Ada yang bahkan nih, ada yang ke check out, Masya Allah. Tanggal akhir tahun 31 Desember, ada yang beli 173.000 sama produk lain. Tuh ada yang, ini dia ngeborong, Masya Allah. Hatur nuhun. Ini datanya Teh Laila, Alhamdulillah. Udah ngeborong. Tuh ada lagi yang ini misalnya kayak gitu, teman-teman ini teh. Ah, nggak mungkin kejual. Oke, baik. Mau apa tuh? 100 misalkan. 100 tuh, 100 checklist memperbaiki hubungan suami istri, dialog iman, checklist kegiatan menumbuhkan fitrah, 100 checklist lagi. Harganya tuh 17.500, 25.000, 17.500 gitu. Nah, kalau misalkan yang saya juga buka affiliate ya. Ini yang dijual sama affiliate contohnya. Nih, ide main anak based on Zero. Saya dapatnya cuma 49.500, tapi harganya yang normal tuh 99.000. Pas dilihat, oh ternyata affiliate. Jadi secara otomatis ngebagi dua. Jadi kalau misalkan akang teteh jualan produk saya atau produk orang lain, uangnya itu enggak ke si yang punya produk, tapi langsung ke akun atau ke toko akang teteh semua. Nih, saya tuh langsung dipotong 49.500 ke sayanya 49.500 kayak gitu. Itu namanya affiliate. Kayak misalkan ini juga nih, harusnya harganya 25.000 tapi nyampe ke saya 17.500 karena apa? Karena ada affiliate 7.500 langsung masuk ke toko yang jual. Tuh ini kejual 100 checklist memperbaiki hubungan suami istri. Nih yang tadi saya sempat ini ya, panduan panduan hubungan suami istri. Kejual teman-teman, Masya Allah tuh tahun baru 99.000 harganya. Ya kalau misalkan dibilang, aduh malu ya jualan tentang ranjang suami istri, ya gimana kalau misalkan malu mah nggak akan bisa maju. Aku juga jualan ini ya dijalanin, yang penting mah halal. Ya kurang lebih kayak gitu. eh kita bukti ini bukan flexing ya. Sekali lagi ini bukan flexing, kita hanya bicara data aja. Per hari ini ya, per hari ini tanggal 4 Januari ini saya klik. Per 4 Januari itu kejual 131 sama kelas gratis. Kan saya ada kelas gratis ya, Akademi Pranikah, grup pengasuhan fitrah, webinar gratis dan sebagainya. Ada yang check out 131. Pendapatan saya hari ini berapa? 1.294. Pendapatan saya dari tanggal 1 sampai tanggal 4 berapa nih? 6.676. Apakah ini asli teh? Asli, teman-teman, asli. Beneran. Apakah Teh mau pernah nyairin uang? Pernah. Sebentar ya. Saya liatin juga tabnya pas nyairin uang. Nah, ini saya pernah cairin uang 3 kali. Ini pas saya mulai, bener asli saya baru mulai bulan September tanggal 24. Karena saya penasaran kenapa orang-orang tuh kok bisa 1 bulan 30 juta, 1 bulan 80, kok bisa, apakah ini penipuan? Saya nggak ikut kelas manapun, bener asli. Pas awal mulai ya, saya nggak ikut kelas manapun dari orang-orang yang itu. Saya cuma buka YouTube, saya cari, sama saya pelajari sendiri autodidak. Saya langsung bikin produk sendiri. Produk pertama saya adalah 30 doa untuk orang tua untuk anaknya. Saya coba jualan di Instagram, kejual satu, teman-teman. Kejual satu hari itu, terus saya coba konten lagi, akhirnya kejual beberapa. Ada 150.000 tuh di sana di saldonya. Terus saya cobain ini apa? Masuk, tarik uang, masuk ke rekening.
Terus akhirnya cobain lagi diseriusin tanggal 9 pas bulan Oktober saya mulai coba ikutan kelas yang agak mahal gitu ya. Yang agak mahal yang dikiranya aduh ini kiranya ilmunya tuh banyak banget gitu di sini aku bisa ngambil ilmu sebanyak-banyaknya di sini akhirnya ikutan kelas bulan Oktober bulan bulan November itu banyak banget ngeluarin produk digital gitu ya di bulan November saya coba tarik lagi 3 juta masuk. Terus saya terakhir 18 Desember, kenapa gede? Karena adik saya mau nikah. Adik saya mau nikah, jadi akhirnya butuh buat bantuan. Saya cairin 9 juta ada. Tapi kalau nyairin 9 juta itu keterima ke kitanya enggak 9 juta. Ada potongan yang namanya potongan si web kan kalau misalnya kita di toko oren juga ada potongan toko ya. Kalau di potongan Tokopedia atau Danipedia ada juga potongan toko ya. Nah, ini juga sama. Jadi bikin tokonya gratis, pakai fasilitas ininya gratis. Nah, nanti dipotong kalau misalkan yang enggak pro itu 5% dari misalkan kita ngambil 3 juta, nanti dikurangin 5% dari 3 juta atau 150 ya. 150.000 dari 3 juta dikurangin untuk itu untuk si webnya gitu. Gitu sih. Saya baru cash out 3 kali. Begitu. Sudah, teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke sesi pertanyaannya. Jadi udah bisa bikin toko, udah bisa bikin produk digital dari sekarang kan di Canva template-nya banyak. Terus mau jualan produk orang juga udah tersedia, tinggal pilih produknya yang mana. Teh kurang gimana tuh? Nah kalau misalkan ini kan cuma satu pertemuan, lagi-lagi saya bilang sebenarnya nggak bisa belajar satu pertemuan, cuma saya padatkan sampai bisa praktek dasar lah. Kalau misalkan teman-teman mau ikutan, kebetulan besok itu adalah pertemuan pertama untuk batch 2 di bulan Januari. Saya jelasin dari awal sampai akhir optimasinya gimana. Nih, pertemuan yang pertama itu optimasi link. Jadi tadi pengenalan linknya apa aja dijelasin satu-satu. Pertemuan kedua adalah personal branding, gimana caranya konten, gimana caranya bikin akun yang bagus, gimana caranya bikin toko yang bagus dan sebagainya itu di episode 2. Di episode 3 kita bikin ebook, bikin template, semua ada di sana. Hack-hack bikin ebook yang cepat gimana. Kalau misalkan kita kehilangan ide, nggak ada ide buat bikin produk sendiri gimana, semua ada di sana. Yang keempat, terakhir adalah bagian promosi. Gimana caranya kita promosi di Instagram biar optimal gitu ya, di TikTok gimana dan lain sebagainya. Nggak cukup buat satu pertemuan sebenarnya, tapi di pertemuan ini juga kalian udah bisa praktek sendiri ya, atau bisa belajar sendiri juga nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalkan yang ikutan kelas ini di sini itu udah kalau mau ikutan yang lanjutan yang bulan Januari ini udah ada diskon 20% dari harga normal. Silahkan. Saya mah cuma nawarin kalau mau belajar sama saya silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah bisa praktek sendiri. Lihat YouTube juga udah ada kok tutorialnya kalau mau gitu dan lain sebagainya. Saya masuk ke sesi, aduh pertanyaan banyak sekali teman-teman, kita sabar ya, baca satu-satu. Berarti harus nemu passion sendiri ya teh, nggak bisa tiba-tiba ngejual gitu aja. Sebenarnya bisa sih ngejual kalau misalkan sambil nungguin passion ya aku teh maunya dijahit, mau di keluarga atau di mana sambil nungguin itu jualan juga udah bisa jalan. Saya mau bertanya jika kita punya IG sebelumnya, baiknya apa kita harus punya IG atau sosmed yang lain? Apa bisa campur-campur terserah. Kalau misalkan saya mulainya dari IG saya, dulu juga pas mau ngonten ya mulainya dari IG saya. Kalau mau bangun IG dari awal juga silahkan, cuma effortnya lebih banyak dan konsistensinya harus lebih serius gitu ya. Teh harus selektif memilih mentor ya teh sebab baca sharing mendang. Iya, oh gini ya. Aduh aku lupa dijelasin. Aduh, masya Allah. Untung diingetin ada yang nanya. Jadi di dunia digital ini ada dua hal teman-teman. Ada yang dark side atau sisi gelap. Ada yang white side. White side itu ya sisi normal-normal aja lah gitu ya. Sisi gelapnya adalah banyak orang yang jualan e-book tapi isinya tuh sampah alias yang nggak ada apa-apa gitu atau isinya tuh nggak nyambung. Covernya apa? Harganya misalkan beli 149, tapi harganya teh nggak bisa apa isinya teh nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya apa gitu ya sampahnya. Atau dia adalah oknum yang menjual produk orang lain tanpa izin. Atau dia adalah seseorang yang membeli produk dari orang lain yang bisa dijual ya. Jadi kayak misalkan gini, kita tuh punya produk, terus kita tuh dijual, produk kita tuh dijual lagi sama oknum ya, sama oknum orang lain. Terus si oknum itu teh nggak ngeganti effort gitu ya, cuman ganti cover aja, isinya mah nggak diganti-ganti.
Itu ya salah satu dark circle di sana. Terus juga banyak juga nih yang jualan kelas kayak saya, kayak pengajaran ini terserah lah mau pilih mentor yang mana terserah gitu ya bikin. Tapi salahnya yang kurang saya setujui adalah ketika dia bikin kelas seperti ini, tapi dia nggak punya produknya. Maksudnya nggak punya produk e-booknya apa. Jadi dia tuh penghasilannya banyak atau apa, tapi nggak ada e-booknya gitu, ngerti nggak? Cuman ngajarin orang, ya udah kalian jualan di link, tapi dia sendiri tuh nggak ada jualan di linknya apa gitu, kecuali kelas itu, ngerti nggak? Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau websitenya mah ya bikin ebook yang bener, yang ada manfaatnya, nambah pahala, yang bisa dijual gitu ya, manfaat sama orang-orang kayak gitu kurang lebihnya. Terus kalau misalnya ngajarin buka kelas juga bertanggung jawab. Kalau misalkan janjinya ngajarin ini ya harus diajarin sama orang-orangnya. Karena kan apa yang kita bikin, apa yang kita janjikan ke orang lewat kelas itu juga ada hisapnya. Itu juga harus dipertimbangkan sama kita gitu ya. Hatur nuhun Teh Rahmawati udah ngingetin. Jadi bagi kalian hati-hati. Lingkaran hitam itu Teh namanya di samping lingkaran hitam itu apa Teh namanya di samping kanva? Lingkaran hitam itu namanya chat GPT teman-teman. Gimana cara pakainya? Itu adalah ketika kita mau konten gak ada ide, ketika kita mau bikin ebook gak ada ide, carilah chat GPT. Gitu kalau lebih ya. Maksud dari ebook apa Teh? Ebook adalah buku digital. Udah. Jadi buku yang bentuknya digital kayak tadi yang 500 dialog iman anak dan lain sebagainya. Teh unjukin akun Teteh kan tadi udah ya, akun Teteh, akun saya segitu. Ya, segitu-gitunya akun saya mah udah gak ada apa-apa. Kalau misalkan ini yang di kemarin aja yang bikin kalian ikut kelas ini apa sih? Akun saya ya, sebentar tuh. Karena ada peserta yang minta, mohon maaf, bukan flexing atau apa-apa ya. Ini mah supaya kalian jadi semangat aja. Saya juga baru mulai beberapa bulan lalu, ini di bulan Desember ya teman-teman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi, alhamdulillah itu lihat. Ada aja weh tuh nggak kejual, ada alhamdulillah di bulan kemarin dapat segini. Tuh ya, dah. Segitu aja. Cara promosinya yang saya lihat di Instagram kan memperlihatkan hasilnya. Misal dalam 1 bulan sudah menghasilkan sekian. Nah, untuk newbie, oh Teh kalau di kelas saya tidak menyarankan untuk untuk jualan kelas seperti saya ini gitu. Kalau di kelas saya tuh saya rekomendasikan untuk kalian bikin produk sendiri lalu dijual. Kalau misalnya mau bikin kelas saya ngajarin link juga, itu ya kurang lebih kalau misalkan penghasilan tetehnya udah misalkan 10 juta ke atas atau 50 juta ke atas terus ngajarin orang itu juga bisa. Saya juga karena ini saya juga berani bikin kelas ini ketika penghasilan saya udah sampai 50 juta. Terus nanti ada juga kelas lanjutan ya, teman-teman juga kemarin minta kelas lanjutan mana, tapi saya nggak berani buka karena saya belum sampai 100 juta. Jadi target saya sih itu gitu. Jadi kalau misalkan di kelas saya nggak saya rekomendasikan buat kayak misalkan ngajakin orang dapat penghasilan dari sini tanpa kitanya bikin produk, tanpa kitanya ngerasain sendiri gimana ngejualan produk kita, dan tanpa melewati hal itu terus tiba-tiba ngajakin orang, ayo kita jualan di link, tapi kitanya belum jelas jualan apa, kan merasa apa ya, merasa kayak munafik gitu. Munafik nggak sih kalau misalnya kita nggak jualan apa-apa di link, cuman jualan kelas ini aja, terus ngajakin orang jualan di link, itu merasa berdosa sih kalau saya. Jadi kalau misalkan saya rekomendasikan lebih baik fokus aja dulu ke bikin produk yang menjawab permasalahan orang-orang. Kayak misalnya tadi ya ada masalah di ranjang sama suaminya, tibalah keidean bikin ebook itu, atau ada ibu yang kesulitan ngasuh anak, tibalah bikin ebook apa. Nah kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kalau saya sarankan lebih baik bikin apa jalani dulu lah proses itu, baru nanti bisa ngajakin orang buat jualan di sini. Apakah memilih niche ada minimalnya? Misal sudah memilih satu niche, tapi juga ingin menjual produk niche lain di toko kita. Kalau misalkan masih bingung niche-nya, menjual produk banyak-banyak, itu silahkan saja. Tapi kalau misalkan mau optimal dari awal sampai akhir, lebih baik satu niche dulu. Kayak misal pernikahan, pengasuhan, jahit, masakan, kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang teknisnya belum ada atau masih bingung, ya udah nggak apa-apa, bikin aja dulu, jualan aja dulu yang ada gitu ya sambil nunggu ilham datang.
ke kita kayak gitu ya. Kayak izin bertanya untuk mempromosikan toko kita, caranya bagaimana? Kalau misalkan saya itu pakai Instagram. Sekilas aja ya. Ini kok nggak buka ini lagi? Astagfirullah. Kalau saya, cara ngenalin produk kita adalah dengan cara ngonten. Bukan tadi ya, ngonten di Instagram. Nih, salah satunya kayak tuh begini ya. Apa ya, misalkan. Hmm, ini misalkan ya. Ini alasan kenapa istri sulit taat sama suami sendiri. Emang apa? Terus bikin orang penasaran kan materinya apa? Karena saya tulisannya, saya suka nulis, jadi kontennya begini. Kalau teteh akang teteh mah terserah ya gimana. Nah, lalu nanti di akhir tahun ini mari mulai memperbaiki hubungan suami istri dengan status checklist ini. Komen cinta kalau mau ibunya ya. Terus nanti teman-teman komen cinta 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 cinta. Nah, nanti di sini ketika ada orang yang komen cinta, ada balasan otomatis kan ke Instagram, ke IG dianya itu pakai sistem yang namanya ManyChat. Gimana tuh caranya? Nggak digajarin di sini karena lama teman-teman kalau ngenalin ManyChat itu gitu ya. Pakai ManyChat yang hitam lingkaran hitam di pinggiran Canva itu tadi ManyChat. Judulnya kan produk digital, teteh sayang. Iya, produk digital, jadi nggak ada fisiknya. Teh, tampilan depan e-booknya terlihat seperti buku fisik. Itu pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Canva. Ada yang namanya Mockup. Gimana caranya? Nanti kalau misalnya mau diajarin dari awal, Canva banget. Ikut episode kita di bulan Januari. Karena itu juga lama bikin e-book teh, teman-teman. Teh, kalau e-book cuma 15 halaman, itu boleh. Boleh e-book 15 halaman, tapi harganya berapa? Paling 10.000. Paling maksimal, karena 15 halaman ya pasti 15.000 ya. Nggak mungkin 15 halaman atau 25, kecuali kalau isinya berbobot sih. Gitu teh. Adain next webinar teh. Kalau webinar ini cuman pemula aja, bisa langsung praktek ya hanya ini. Kalau misalkan mau lebih dalam, silahkan ikut kelas Januari. Bisa tes satu ebook itu butuh waktu berapa lama ngerjainnya pas anak tidur. Betul, saya ngerjain semua ebook pas anak tidur. Satu ebook berapa lama? Karena ada hacknya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Tapi kalau misalkan hacknya juga agak kurang gitu ya, itu bisa sampai 1 bulan per ebook. Harus punya personal branding teh, bagian itu cukup menantang, makanya saya wanti-wanti di awal, mangga dipilih dulu personal brandingnya mau apa, mangga niche-nya mau apa, tapi jangan khawatir teh aku mau baru bikin personal branding, followers masih sedikit, apakah bisa menjual. Sebenarnya yang beli ke kita itu nggak didasarkan followers kita, nggak didasarkan berdasarkan personal branding, itu hanya ikhtiar kan. Yang datangkan pembeli, satu-satunya yang datangkan pembeli adalah Allah. Ya udah gitu ya, yang kasih jalan Allah, yang buka ilham kita buat bikin ebook Allah, yang nyuruh kita jualan juga Allah. Ya udah, sisanya tawakal. Kalau udah ikhtiar, kita bikin personal branding udah, konten udah, optimalisasi Instagram udah, terus bos segala cara ikhtiar udah dilakukan, ya sisanya tawakal. Tinggal datang atau enggak pembeli, ya terserah Allah aja kan. Namanya itu rezeki gitu. Bener banget, personal branding sangat menantang, tinggal dipilih sih teteh suka apa. Suka traveling, bikin aja traveling. Suka ngasuh anak, ya bikin aja tentang ngasuh anak. Suka masak, tinggal masak. Saya follow teteh dari sejak belum jualan-jualan, teteh udah punya branding sebelum jualan. Saya justru ganti personal brandingnya, teman-teman. Asalnya kan dari resume. Dulu tuh sempat dihina juga, Taik mah ngapain sih resume kajian-kajian kayak gitu. Tapi nggak tahu aja, saya bisa berangkat umroh dari resume, saya bisa penghasilan dari resume. Ya jangan merendahkan salah satu apa kegiatan orang lain yang dilakukan. Jadi ya udah, jalani aja. Kalau misalnya sekarang lagi malu lagi apa, dulu juga saya teman-teman deket gitu ya atau apa, boro-boro mau nge-share konten sendiri gitu ya, ada peserta teh aku teh udah ngonten tapi teman-teman saya nggak nge-like nggak nge-share dan apa yang diharapkan dari mereka gitu ya. Ya udah, nggak usah mikirin orang-orang, kita cukup berjuang di diri kita sendiri aja kok, kayak gitu sih. Assalamualaikum teh, tutorial dari awal bikin bikin sampai jadi produk jadi itu ada di episode ketiga di bulan Januari. Silahkan mangga. Harus pakai NPWP. Nah, aduh, ada pejuang pajak nggak di sini? Dan kebetulan untuk sekarang produk digital itu nggak ada pajak.
e-book dan lain sebagainya belum masuk pajak teman-teman. Tapi nggak tahu nanti regulasinya gimana ya. Nanti dilaporin tuh nggak apa-apa laporin aja ya karena emang belum ada aturan sih regulasi pajaknya. Ada biaya admin rutin nggak ada. Nah ini di link itu nggak ada biaya admin rutin. Kalian kena charge atau kena uang itu kalau kalian narik uang. Jadi kayak misalkan, aduh ada 1 juta nih di link, mau ditarik 1 juta. Nah baru kena charge di sana. Kalau nggak pro itu 5%, kalau pro itu 3% potongannya. Enak kan? Mulai jam berapa kalau kelas sebelahnya sama di jamnya setiap hari Ahad jam 19.30. Setiap pekan Zoom kayak gini juga. Pakai Ads enggak teh untuk kenalin akunnya? Saya dari awal sampai saat ini belum pakai Ads sama sekali. Kecuali nanti kelas Ramadan insya Allah pakai Ads untuk hasilnya lebih melejit buat lebaran ya. Dasar. Ya kayak gitulah. Untuk ikut batch selanjutnya itu harus nunggu dulu 1 bulan di bulan Februari teh karena bulan Januari itu akan mulai besok malam besok juga jam 19.30 hari Ahad. Jadi setiap hari Ahad jam 19.30 kita bahas dari awal sampai akhir. Teh batch 3 bulan Februari. Nanti bulan Ramadan enggak ya, stop dulu. Jadi terakhir tuh kayaknya bulan Februari karena bulan 1 Maret kan udah Ramadan ya. Terakhir batch 3 bulan Februari, Maret nggak buka, nanti buka-buka lagi April pas mau lebaran. Udah lebaran. Bener aku udah pernah jadi korbannya, iya banyak ebook yang abal-abal. Caranya agar produk tidak di copy, ya kita nggak bisa menjamin ya produk kita di copy orang atau enggak. Caranya adalah banyakin apa ya namanya nih watermark. Watermarknya kayak misalkan nih Fitrah Play, semua logo ada Fitrah Play-nya. Fitrah Play setiap halaman ada, tidak bisa diperjualbelikan kembali, copyright kayak gitu ada. Kayak gitu sih, pakai aja di setiap halaman. Selebihnya mah ya limpahkanlah saja pada Allah. Ya Allah, kalau misalnya produk aku ada yang ngejual lagi, nggak izin aku, nanti aja keuntungannya di akhirat gitu ya. Kalau transaksinya nggak terjadi di dunia, setiap orang yang transaksi lewat oknum itu akan jadi ngalir ke kita pahala. Ya udah jadi timbangan aja, jadi santai aja, nggak usah dipikirin. Personal branding itu bisa dibangun berapa lama tergantung. Kalau misalnya tetehnya konsisten di satu topik itu terus itu akan lebih mudah daripada sekarang posting jahit, besok posting anak, besok tentang masak, besok tentang apa, itu akan lebih sulit. Jadi kalau misalnya saya tentang pernikahan ya pernikahan terus ya. Kalau misalnya kalian nggak bosen lihat postingan saya tentang drama ngasuh, drama suami istri ya begitulah ya. Karena itu yang sedang diperjuangkan. Kita langsung eksekusi buat tokonya dan jadi dong tokonya. Iya emang bisa. Saya emang nggak pernah nipu. Mau ngajarin ini silahkan ngajarin udah bisa jualan langsung. TDP udah bisa langsung jualan, masukin produk orang lain, jualan produk orang lain bisa. Mau bikin desain-desain di Canva sedikit-sedikit langsung jualan bisa silahkan. Cara mengenali skill sendiri bisa lewat tes Stevin, bisa lewat tes apa tuh yang talent mapping, bisa juga dengan muhasabah diri. Ya Allah, aku teh apa ya kehebatannya? Daftar di link web link pakai NPWP tidak ada. Teh bisa jualan barang asli selain di ebook bisa. Teh punten link ini semacam platform untuk jualan khusus lebih banyak untuk bisa jualan fisik, bisa jualan digital, teteh. Teikma ada tips cara personal branding pakai akun Instagram baru nggak? Apakah beli followers? Tidak disarankan untuk beli followers. Beli followers itu jumlah followersnya aja yang banyak, tapi nggak ada like, sepi aja akunnya nggak ada interaksi apa-apa. Saya bahkan kalau misalnya sekarang beli followers 10.000, nanti ketika akun kita benar-benar berkembang itu lebih mudah terban IG. Jadi nanti kita susah buka IG-nya nggak bisa dibuka, IG-nya tiba-tiba kehapus gitu. Saya nggak sarankan gitu. Caranya meningkatkan engagement gimana? Fokus ngonten di satu hal, udah itu aja sih. Kalian maunya di mana? Di nikah? Ya udah di nikah aja. Sekarang bahas ta'aruf, sekarang besok bahas apa? Sekarang besok bahas nikah aja terus. Atau kalian tentang masakan, misalkan sekarang menunya tempe, besok tahu, besok telur. Tempe lagi, tahu lagi, telur, misalnya kayak gitu. Atau masak-masak yang hemat, misalnya kayak gitu bisa, terserah. Hmm, Hook itu apa teh? Hook itu adalah kata pancingan teman-teman. Kayak gini ya, saya kasih tahu salah satunya.
Ini sebenarnya ada di materi keempat ya. Tapi singkat aja lah kayak gini ya. Hook itu baca judul-judul ini. Ini alasan kenapa istri sulit taat pada suami. Emang kenapa istri sulit taat sama suami? Kan bisa bikin orang lain baca ini. Ide main ini bantu anak hafal Al-Quran. Emang ide mainnya apa? 10 cara ngobrol sama suami di tahun ini. Emang cara ngobrol sama suami atau istri gimana? Gitu ya. Terus ternyata istri butuh ini dari suaminya. Emang istri butuh apa dari suami? Teladan dari orang tua itu apa? Emang apa teladan orang gitu kan? Jadi bikin orang tuh pengen baca. Nih, lihat kayak ini nih. Pelakor melihat hal ini dari suamimu. Hati-hati lah. Emang pelakor ngelihat apa aja deh dari suami kita? Ya gitulah, ini namanya personal branding teman-teman. Jadi fokus ke satu hal. Saya ngebahasnya itu aja, nikah ngasuh nih, kayak gini. Pacaran aja ada kok manfaatnya, atau pacaran aja ada manfaatnya kok. Emang loh kok sampai saya bahkan ada follower saya bahkan banyak yang unfollow gara-gara postingan ini, cuman baca judul pacaran aja ada manfaatnya, sampai ada yang nge-DM, oh ternyata Teh Iqbal ngedukung pacaran dan sebagainya, saya unfollow ya, maaf. Dan kataku Teh, dia mah nggak baca isinya apa. Itulah namanya hook atau kalimat pancingan buat si orang-orang tertarik sama kita gitu. Ada lagi nggak? Oh, kayak clickbait thumbnail, betul. Kemudian banyak teman-teman IG saya tanya tentang pengalaman haji muda saya tanpa antrian dan langsung berangkat. Kalau mau bikin ebook dijual itu karena mikir Teh, kok klik IMO. Nah, ini yang saya alami juga. Pas pertama kali jualan ebook tuh banyak yang bikin, Teh kok ebook dijual? Nanti kalau kalian ngerasain bikin ebook gimana, tahu cara ebook bikin gimana, teman-teman milih font aja tuh bingung kan? Kita tuh nih kayak ini aja ya, 500 dialog iman. Ini itu ada 197 halaman ya. Bikin ebook tuh 197 halaman, lihat segini effortnya. Belum milih karikat ininya ya, emotnya atau apa. Belum milih isinya apa. Ini teh perlu waktu. Belum lagi kita bayar kanvanya. Nah ini modalnya, bayar kanvanya. Kan kalau misalnya ada kan elemen-elemen atau gambar-gambar yang nggak bisa dipakai di yang free, harus lagi bayarnya. Belum waktunya, kita juga punya anak, kita juga punya suami, kita juga butuh istirahat dan lain sebagainya. Belum fokus kita ngerjain itu, kita ada tenaga di sana. Jadi kalau misalkan ada yang bilang jualan ebook itu kenapa harus bayar, ya wayahna gitu ya, itu pasti akan ada dihadapi oleh kita karena kita masih ada di negara berkembang yang pemikirannya masih ya begitu-begitu aja, karena taraf pemikirannya baru sampai dari bawah ke tengah dari bukan tengah ke atas, yang kayak gitu-gitu mah dihiraukan aja. Yang penting kita jualannya ebook yang murni, isinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan halal ya. Caranya halal, ya udah, jangan pikirin kata orang lah, kan kita lagi berjuang sama hidup kita sendiri ya gitu. Terima kasih Teh, sedikit tercerahkan pertanyaan dari kemarin, betul gitu. Kalau ikut batch selanjutnya bayar berapa Teh? Batch mana? Batch 3 ya. Batch 3 tuh ya segitu, harga kelas saya selama 1 bulan tuh 99.000. Tapi untuk yang masuk ke dalam grup ini, grup WA, itu ada potongan 20%. Jadi kalau misalnya mau lanjut, mangga gitu ya, dilanjutkan aja. Bagaimana menentukan harga ebook? Itu terserah kita sebenarnya. Kalau saya sih ya, kalau misalkan ebooknya lebih dari 100 halaman, saya jual 99.000. Kalau ebooknya kurang dari 100 halaman, ya itu tergantung, ada yang 49, ada yang 20, ada yang 10.000, tergantung kita sih Teh. Kita harus pakai Canva Pro, bisa pakai Canva yang free juga, cuman elemennya terbatas. Jadi kalau misalkan mau yang lucu-lucu, yang banyak bisa dipakai, saya sarankan pakai Canva Pro. Cara nentuin harga ebook tadi ya, terserah. Mau dilihat dari jumlah halaman bisa, dari bobot isinya juga bisa, itu tergantung kita. Untuk kelas Januari bayar berapa? Harga normal 99.000, ada kode voucher diskon yang bisa dipakai buat lanjut. Besok mulainya episode 1. Episode 1 kurang lebih ini sih bahasannya, cuman ada lebih detail tentang linknya. Cuma mau bilang
Teh Iqmah keren banget. Nggak, aku biasa aja teh. Teh nawar-nawarinnya cuma pakai IG. Saya cuma pakai IG. Di WA tuh kadang-kadang teman saya sendiri menghina saya. Bakal dia Teh Iqmah tuh kenapa sih jualan ebook ya? Gak apa-apa ya. Namanya juga kita lagi ikhtiar. Akhirnya di WA tuh cuma spill-spill aja. Kalau misalkan kalian mau coba ada penghasilan dari sini ya coba aja jualan gitu. Kalau misalkan di Instagram barulah tuh digembor-gemborin jualan ebook. Ayo, ayo. Teh nawar. Iya teh, saya kalau ketinggalan kelas selalu baca resume teh. Iya, alhamdulillah. Saya juga ikut baca. Saya bayar resume Teh Iqmah. Nah, saya kenal Teh Iqmah dari pemenang resume itu, masya Allah. Iya teh, kayak gitu ya. Seandainya belum bisa bikin produk sendiri, tapi bikin konten dari permasalahan sehari-hari buat promosi produk lo, betul itu juga bisa. Ya kalau misalnya sekarang, aduh aku nggak ada waktu nih buat bikin ebook, saya mau jualan apa? Mau jualan produk orang itu juga nggak apa-apa. Asik dong, iya dong asik. Dari dasteran bangun tidur ngecek toko aja, ngecek toko dulu di HP. Aduh, udah dapat berapa nih yang kejual? Oh ada, alhamdulillah. Lanjut ngasuh anak lagi. Kerjaan saya sehari-hari sih kayak gitu ya. Alhamdulillah lah. Bedanya link pro sama link nggak pro apa teh? Itu dijelasin besok ya di kelas yang Januari. Di sini mah terlalu panjang. Kelasnya berapa harganya udah dijelasin tadi ya, 99.000 harga normal, diskon buat kalian yang mau lanjut. Ayo, ayo, ayo. Buat ebook berdasarkan ilmu yang kita punya atau cari referensi dulu. Ini siapa yang sharing sharing? Aduh, aduh. Ya. Teh kalau mau jadi update produk Tekma langsung seperti yang tadi, betul. Sejak malam ini kalian sudah bisa jual produk saya. Teh kenapa ebooknya nggak cetak jadi buku? Ya ini ya karena kalau misalnya mau jadi buku tuh harus daftar ISBN dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, harus itu dulu. Jadi panjang. Ya mudah-mudahan bertahap ya. Saya juga ini teh baru mulai bulan September, September akhir saya trial ini teh beneran atau enggak. Saya buktiin dulu sendiri. Oh ternyata bener. Bulan Oktober saya juga belajar dari orang lain yang harganya mahal, lumayan mahal. Jadi alhamdulillah belajar bulan Oktober, Oktober mulai November tuh ekstrim lah ya, bikin ebook sampai malam dan sebagainya. Desember lah baru santai. Baru berapa bulan? 4 bulan teman-teman. Saya juga belum pro sih. Di Canva bisa bikin watermark transparan di tengah, bisa teman-teman pakai background remover. Tapi kalau buat ebook harus punya passion nulis ya. Enggak, ada hacknya, ada di episode ketiga di bulan Januari. Masya Allah Teh Iqmah, iya. Gimana caranya naikin follower IG itu ngonten teh. Cara naikin follower IG itu dengan ngonten. Apakah bisa pakai selain Canva? Bisa pakai Adobe Illustrator, pakai apa tuh? Yang lain sebagainya lah teh. Kalau misalkan yang bisa lebih mudah dipakai untuk kita, mak-mak atau bapak-bapak yang sibuk itu Canva. Mohon doanya semoga nanti kami bisa ikhtiarkan. Iya, mangga teh. Apakah masih bisa daftar? Bisa daftar sampai besok sore kayaknya ya. Soalnya pas malamnya itu udah kita masuk episode 1. Nanti setelah episode 1 selesai, pendaftaran ganti ke bulan Februari. Jadi harus nunggu dulu sampai bulan Februari. Aku follow karena resume. Iya ya dulu tuh sempat dihina juga ngapain bikin resume. Tapi ya gimana ya teman-teman ya. Bikin IG, bikin konten di IG buat munculin ide kontennya dari mana? Itu ada di bagian personal branding di episode kedua bulan Januari. Tapi kalau affiliate pembagian untungnya berapa persen itu tergantung kita yang menentukan. Itu ada di episode pertama bulan Januari. Kalau jual produk Tekma proporsinya lewat IG bisa mangga. Teh itu belajar atau ngajinya buat jadi referensi kapan teh? Kalau misalkan yang buku panduan berhubungan itu jujur sih dari suami semua karena suami sempat pesantren. Sisanya yang buku doa kan dari Al-Qur'an. Doa ikhtiar hamil, doa ikhtiar jodoh kan semua dari Al-Qur'an ya. Tinggal di copy paste aja dari Al-Qur'an terus kita bikin tambahan keterangannya. Yang lainnya bikin sendiri. Terus kalau referensi-referensi tentang sirah ada di buku Sirah Nabawiyah karena saya juga kebetulan sering baca jadi ya tinggal ditulis. Jadi afiliatornya teteh gimana, ada cara daftarnya? Nggak usah daftar teh jadi afiliator saya tuh langsung aja kayak tadi masukin produk saya langsung ini. Nanti kayaknya di tengah bulan ini deh diumumin sama admin untuk masuk grup afiliator Telegram. Sebelumnya belum jalan yang afiliator Telegram itu gitu ya.
Saya mau tanya kalau misalkan produk digital berupa cerita, misalkan bikin cerpen atau novel, kira-kira cocok nggak ya buat niche-nya halal cover atau family? Bisa, tapi mungkin si cerpen atau novelnya tentang keluarga atau itu juga cover juga gitu, tapi yang relate sama orang-orang. Tapi saran saya sih yang lebih menjual produk adalah yang menjawab permasalahan orang lain. Jadi kalian nih kayak misalkan apa ya, di keluarga aja kayak kemarin tuh ada suami sama istri yang masalah tentang hubungan ranjangnya. Akhirnya saya bikin produk itu. Ada ibu-ibu yang kesulitan nih ngobrol sama anak-anaknya, mau dialog iman teh kayak gimana gitu ya, nggak ada contohnya. Akhirnya saya bikin 500 contoh dialog iman buat anak-anak gitu. Itu menjawab permasalahan orang lain. Biasanya e-book atau produk-produk yang menjawab permasalahan orang lain itu lebih dapat diterima dan lebih dapat terjual gitu ya. Gitu sih. Aku udah masukin produk Tata jadi afiliator, mangga tinggal dihias aja gitu ya ininya. Kalau ikut kelasnya ada record, kalau setiap kelas yang saya adakan itu saya otomatis dapat record sama PDF-nya. Itu udah secara otomatis dan bahkan kelas ini aja ada record sama PDF-nya. Jadi kalau misalnya ketinggalan nggak bisa ikut live, ya itu gitu. Wah, bisa simak recordnya. Cuman kalau nggak ikut live ya nggak bisa tanya jawab kayak gini ya. Saya dapat referensinya dari mana aja? Saya dari ilham yang datang. Dari ilham yang datang karena apa ya? Nanti juga ada di episode ketiga gimana kalau misalnya kita nggak ada ide, terus mau cari bikin produk digital yang menjual ada di episode ketiga bikin ebook di bulan Januari. Alhamdulillah ada yang mau nanya langsung. Ini udah jadi kayak penyiar radio ya. Teh habis add produk teteh, teh habis add produk teteh, step berikutnya apa? Ya jualan teh. Kan tokonya udah ada, produknya udah ada, tinggal dijualin. Misalkan aku jualan ini nih, aku teh jualan ini atau apa gitu. Kayak gitu. Teh selamat masuk, cara masukin produk teteh gimana? Tadi masuk ke lihat rekamannya hadiah teh ya. Teh terakhir daftar kelas Januari kapan? Besok sore karena malamnya udah masuk ke episode 1. Kecuali kalau misalkan teh mau nggak boleh nggak masuk ke Januari tapi episode satunya udah berjalan, misalnya ada uangnya pertengahan bulan atau misalnya akhir bulan, itu mah gimana? Hubungi admin aja ya. Biasanya admin tuh nanyain kan live-nya tuh udah berjalan misalkan 1 kali atau 2 kali. Berarti tetehnya ketinggalan 1 kali live atau 2 kali live. Apakah berkenan gitu ya kalau ketinggalan itu tapi ada rekamannya. Kalau mau menunggu silahkan menunggu di bulan Februari. Kalau mau ikutan langsung di Januari tapi udah kelewat rekaman live-nya gimana berkenan atau enggak itu biasanya ditanyain dulu sih. Jualannya lewat link atau kalau misalkan produk digital amannya sih lewat link ini ya. Soalnya bisa sih lewat Shopee atau Tokopedia, cuman biasanya ke ban sama si Shopee atau Tokopedianya gitu. Jadi saya sarankan lewat link dulu deh yang sekarang lagi aman-aman aja gitu ya. Kita bisa promosi lewat WA, ada bisa lewat WA. Kemarin tuh ada ya nih, saya iniin ke mini kelas ya. Mini kelas tuh baru jalan 1 bulan, Januari. Kemarin tuh Januari tuh ada 102 orang yang ikutan juga mini kelas. Ini mini kelas batch 1 ya. Ini mini kelas batch 1, mana ya yang jualan lewat tuh. Masya Allah Teh Sarah udah tembus 500.000 bahkan tuh. Udah ada yang jualan. Total view dan klik ya lumayan lah. Alhamdulillah teman-teman semangat. Ini dari ini aja tuh. Nih teteh-teteh dan mbak-mbak saya pun sama awal-awal masih bingung mau tentang apa, banyak nggak pedenya, jarang bikin status konten apalagi. Alhamdulillah pelan-pelan dipelajari rekaman materinya, coba bikin produk dan mulai dengan IG baru 0 followers. Sekarang lumayan udah 46 dan masih belum konten di IG. Saya coba pakai WA Story, alhamdulillah ada yang beli bahagianya. Produk pertama saya baru 1, yang lainnya affiliate dibanyakin. Ini akunnya jadi membara jualan online. Ini bukan kata saya ya, kata orang lain nih. Nih kurang lebih batch 1 ada 103 orang. Kayak gitulah, teman-teman. Semangat. Yang penting niat sama konsisten sama jangan malu jualan kayak gini karena halal. Dah, itu aja. Aduh, itu ada lagi pertanyaannya.
Kalau affiliate orang lain terus kita jualan, kalau mereka klik link itu langsung ke toko kita. Iya, langsung ke toko kita. Jadi nanti ketika kita jualan orang lain nih harganya 40.000. Terus si orang lain itu ngeset keuntungan buat kita 20. Jadi nanti secara otomatis si customer itu bukanya toko kita, tapi si 40.000 itu yang dari customer dibagi dua. 20-nya buat teteh langsung masuk ke link teteh, yang 20.000-nya masuk ke yang si bikin produk itu gitu. Jadi nggak usah ngehubungin si akun itu yang punya produknya. Kalau affiliate produk terus mau promosi atau buat iklan, disertakan link toko kita, betul. Disertakan link toko kita di captionnya, atau kayak saya ya, kayak misalkan tadi contohnya yang mana tuh? Yang di Instagram ini ya. Kayak misalkan gini, tuh eh apa sih? Nih, gaskeun gak sih pacaran aja, komen nikah kalau mau ikutan akademi pranikah misalkan. Nanti kan orang-orang tuh ngomen nikah. Nah, nanti kalau tahu cara otomasi otomasinya itu bisa langsung, nggak kita kok balas manual. Tapi kalau misalnya nggak ngerti cara otomasi many chatnya, itu nanti kita klik aja si link akun ini, terus kita kirim lewat DM, teteh ini linknya gitu kalau mau e-booknya gitu, atau kita tulis di caption ini, atau kita tulis, kan kalau lihat di caption kan nggak bisa diklik ya. Nah itu jika kita harus ke DM gitu sih. Teteh biasa bikin pakai tab. Oh, saya belum punya tab sampai sekarang, walaupun itu adalah impian saya. Saya bahkan belum nggak bisa belum mau beli tab gitu ya, atau notebook. Saya ini pakai komputer. Jadi ini HP, di sini HP, di sini itu, karena kenapa saya lihat ke sini ini karena ada layar monitor, saya pakai komputer. Dan komputer ini juga gratis dari saya nulis resume, teman-teman. Tuh kan? Tuh, banyak orang yang ngehina kenapa Iqmal nulis resume, padahal mah dari resume bisa dapat komputer gratis, bisa umroh gratis. Tuh kan, jangan malu lah, intinya jangan malu, apa adanya aja jadi orang mah ya. Yang penting kita halal kan. Kalau mau pakai link nggak harus pakai laptop, nggak pakai HP juga bisa. Cuman untuk bikin produk digital untuk pakai HP itu biasanya agak lama ya, agak agak repot gitu kan, pakai jempol dua, belum layarnya kecil. Tapi masih bisa sih, bisa dilakukan, tapi mungkin agak lama aja. Alhamdulillah udah jam 9.16, waktunya juga udah habis. Itulah pertemuan pertama kita di pertemuan webinar gratis ini, atau kan tadi masuknya lewat infak dan sebagainya. Kalian udah bisa bikin akun, bikin toko, ngehias dan lain sebagainya. Tapi hack-hack yang lebih mendalam nggak saya sampaikan di sini karena nggak bisa juga, waktunya juga terbatas. Kalau mau sekali lagi promosi terus ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau silahkan ikut ke bulan Januari, atau nanti menunggu di bulan Februari. Karena nggak ada pertanyaan lagi, silahkan saya kasih tugas sama akang teteh semua. Sekarang bikin akun link. Yang kedua itu hias tokonya. Yang ketiga itu masukin produknya. Yang keempat coba bikin produk sendiri ya di Canva, kecil-kecil gitu ya kalau mau, lalu jualan. Yang ke selanjutnya adalah cobain konten dan nawarin, mau itu produk orang lain, mau itu produk sendiri. Lalu saya doakan mudah-mudahan jualannya laris, manis, berkah, sampai punya penghasilan 2 digit juga, atau bahkan 3 digit dalam 1 bulan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.